Halo rekan-rekan mahasiswa KWMS Farmasi D3 yang saya sayangi. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan minggu ke-5. Di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi dari karbohidrat. Ya, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai karbohidrat secara umum. Kemudian kita akan membahas klasifikasinya karbohidrat pada pertemuan kali ini. Nah, mulai dari pertemuan kali ini mungkin saya tidak akan menampilkan video saya, ya, takutnya mengganggu konsentrasi Anda nanti. Oke, bisa kita mulai. Salah satu klasifikasi karbohidrat yang paling sederhana yaitu adalah monosakarida. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah mendengar ini ya. Nah, di sini monosakarida ialah gula ringkas dan merupakan unit yang paling kecil ya, yang tidak dapat dipecahkan oleh hidrolisis asid kepada unit yang lebih kecil. Nah, dan biasanya terdiri atas 3-6 atom C. Beberapa molekul monosakarida mengandung unsur nitrogen dan sulfur. Monosakarida yang penting dalam fisiologi ialah D-glukosa, D-galaktosa, D-fruktosa, D-ribosa, dan D-deoksiribosa. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandungnya, bisa disebut triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa, dan gugus aktifnya yang bisa berupa aldehid ataupun keton. Nah, ini kemudian bergabung menjadi misalnya aldoheksosa atau ketotriosa. Ya. Gambar di samping sebelah kiri Anda itu ada rumus molekul untuk aldosa dan ketosa. Ya, bisa Anda lihat. Secara umum monosakarida mempunyai rumus kimia CH2ON, ya, di mana N itu 3 atau lebih, ya, bisa 3 atau lebih. Nah, jika gugus karbonil pada ujung rantai monosakarida adalah turunan aldehid, maka monosakarida ini disebut aldosa. Dan bila gugusnya merupakan turunan keton, maka monosakarida tersebut disebut ketosa. Ya, kalau yang aldehid ataupun yang keton kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan karbohidrat, ya, sudah tahu berarti gugus aldehid itu yang mana, gugus yang keton itu yang mana. Nah, monosakarida aldosa yang paling sederhana contohnya adalah gliseraldehid. Sedangkan untuk ketosa yang paling sederhana namanya dihidroksi aseton, yaitu yang paling sederhana. Nah, kedua monosakarida sederhana tersebut masing-masing mempunyai 3 atom karbon, ya, disebut triosa. Kemudian untuk yang lain misalnya mempunyai 4 atom karbon tetrosa, 5 pentosa, 6 atom heksosa. Nah, heksosa ini zat manis dan berbentuk kristal, ya, adalah salah satu monosakarida terpenting. Beberapa contoh heksosa sehari-hari adalah contohnya gula tebu, ya, gula gandum, gula susu, pati, dan selulosa. Pentosa umumnya adalah ribosa. Nah, dari namanya aja sudah mungkin pernah dengar ribosa, berarti berkaitan dengan ribosom, yaitu salah satu unit penyusun mononukleotida asam nukleat. Nah, berikutnya kita akan lihat sifat-sifat dari monosakarida. Yang pertama, semua monosakarida zat padat putih, mudah larut dan air. Yang kedua, mempunyai sifat optis aktif yaitu memutar cahaya terpolarisasi. Yang ketiga, larutan monosakarida yang baru dibuat mengalami perubahan sudut putar, ya, yang disebut namanya mutarotation. Nanti ada penjelasannya. Kemudian untuk disakarida umumnya dia memperlihatkan tadi, ya, mutarotation, tapi polisakarida tidak. Jadi kalau ini menjadi ciri khusus untuk monosakarida. Yang kelima, monosakarida merupakan reduktor sehingga disebut gula pereduksi.
Dan yang keenam, kebanyakan tidak berwarna ya, tadi kan zat padat putih. Kemudian padat kristalin dan memiliki rasa manis. Monosakarida dan rumus umum C6H12O6 ya, terdiri atas unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa disebut juga gula darah. Galaktosa banyak terdapat dalam susu dan yogurt. Mungkin Anda sudah pernah dengar ya. Fruktosa, ya, dari namanya fruit, berarti fruit ya. Fruktosa banyak ditemukan dalam buah-buahan dan madu. Nah, berikutnya kita akan bahas satu-satu mengenai contoh dari monosakarida ya. Yang pertama adalah D-glukosa. Glukosa adalah suatu aldoheksosa yang sering disebut dengan dextrosa karena mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan tadi ya, D-glukosa. Jadi dia dextro, memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Nah, monosakarida ini mengandung 5 gugus hidroksil ya. Anda bisa lihat ya, gugus hidroksil itu OH itu jumlahnya ada 5. Dan sebuah gugus aldehid yang dilekatkan pada rantai 6 karbon ya. Bisa Anda lihat di sini ya. Nah, di sini OH-nya ada 5. Kemudian dilekatkan pada 6 karbon ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Itu dinamakan D-glukosa. Nah, D-glukosa sendiri dari kiralitasnya itu ada 2 ya. Alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Nah, fungsi utama glukosa adalah sumber energi dalam sel hidup. Nah, glukosa disebut juga biasanya gula anggur karena terdapat dalam buah anggur. Kemudian gula darah, terdapat dalam darah, atau dextrosa karena memutar bidang polarisasi ke kanan, yaitu nama-nama lainnya saja. Kemudian glukosa merupakan monomer dari polisakarida terpenting yaitu amilum. Jadi glukosa ini adalah penyusun dari polisakarida jenis amilum, selulosa, dan glikogen. Glukosa merupakan senyawa organik terbanyak terdapat pada hidrolisis amilum, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian di alam glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah ya, itu banyak sekali glukosanya di situ. Nah, dari semua gula itu yang paling manis itu sebenarnya adalah fruktosa ya, dengan tingkat kemanisan 173 dibandingkan dengan glukosa hanya 74. Ataupun sukrosa yang gula tebu itu ya, itu hanya 100. Nah, kita bahas di D-fruktosa. Nah, fruktosa adalah suatu ketohektosa yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri dan karenanya disebut levulosa ya, nama lain fruktosa adalah levulosa. Fruktosa mengandung 5 gugus hidroksil dan gugus karbonil keton pada C2 dari rantai 6 karbon. Molekul ini kebanyakan berada dalam bentuk siklik ya, dalam bentuk lingkaran gitu ya, apa bentuknya ya, lingkaran ya. Fruktosa terdapat dalam buah-buahan, merupakan gula yang manis bersama dengan glukosa merupakan komponen utama dari madu. Jadi madu itu ada komponen glukosa juga fruktosa, dia sebagai pemanis. Nah, sama juga ya, ada yang tipe alfa juga tipe beta. Nah, berikutnya adalah degalaktosa, umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu.
galaktosa mempunyai rasa kurang manis daripada glukosa dan kurang larut dalam air. Sedangkan galaktosa juga mempunyai sifat memutar bidang polarisasi ke arah kanan. Nah, Anda bisa perhatikan di sebelah kanan itu struktur molekul dari D-glukosa dan D-galaktosa itu hampir sama, cuma yang membedakan adalah posisi H dan OH yang ada di lingkaran warna kuning. Kemudian yang paling sederhana adalah D-gliseraldehid. Ya. Karbohidrat ini hanya punya 3 atom ya. Tadi saya bilang monomer paling sederhana. Gliseraldehid ya, berupa aldehid sehingga dinamakan aldotriosa ya. Masih ingat ya? Yang dinamakan aldehid itu yang ini. Yang ini ya. Ini adalah gugus aldehid. Nah, berikutnya kita akan bicarakan mengenai D-ribosa. Digunakan dalam pembentukan RNA ya. Karena merupakan penyusun kerangka RNA, maka ribosa penting artinya bagi genetika, bukan merupakan sumber energi. Jadi hanya D-ribosa yang khusus sebagai fungsi genetika. Nah, Anda perhatikan, jika atom C nomor 2 dari ribosa kehilangan atom O, maka akan menjadi deoksiribosa yang merupakan penyusun kerangka DNA. Jadi DNA yang bentuknya double helix ya, kalau RNA kan satu helix ya, itu tersusun dari deoksiribosa ya. Jadi ketika atom kedua kehilangan C nomor 2 kehilangan O. Nah, berikutnya penulisan struktur monosakarida sebenarnya banyak ya untuk penulisan kimia itu, penulisan struktur itu. Tapi yang umum berlaku untuk monosakarida yaitu proyeksi Fischer dan proyeksi Haworth. Nah, untuk proyeksi Fischer adalah penggambaran struktur 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi. Jadi Anda bisa lihat ya dari contohnya gliseraldehid ini. Dari bentuk bentuk 3 dimensi yang seperti ini dirubah menjadi 2 dimensi seperti ini ya. Aturannya gimana, Pak? Nah, aturannya pada proyeksi Fischer rantai karbon ditulis dari atas ke bawah ya. Jadi ditulis dari atas ke bawah, di mana gugus yang paling tinggi merupakan prioritas, diletakkan bagian atas ya. Bagian yang ini ya. Setiap persilangan garis mengandung 1 atom karbon. Nah, jadi kalau Anda lihat di persilangan sini ya, di sini itu adalah atom C. Kemudian atom atau gugus atom di sebelah kiri atau kanan, sebelah kiri atau kanan ya, persimpangan ya, contohnya ini ataupun ini ya. Itu berarti berada di bagian depan bidang ya, mengarah ke arah pembaca. Jadi mengarahnya secara 3 dimensi itu ke Anda ya. Dan yang bagian atas atau bawah dari atom karbon yang menjadi perhatian itu berada di belakang bidang, menjauhi pembaca yang ini. Nah, yang ini itu yang menjauhi ya. Kalau yang pink itu atomnya itu menghadap ke pembaca, kemudian yang biru, sel lingkari biru itu menjauh dari bidang pembaca. Itu untuk proyeksi Fischer ya. Jadi bentuknya nanti kalau proyeksi Fischer penulisannya ya seperti itu.
ya, seperti gambar di bawah itu. Kemudian penulisan struktur yang kedua adalah menggunakan proyeksi Haworth, ya. Nah, ciri-ciri dari proyeksi Haworth, karbon ialah jenis implisit atom, ya, jadi tidak ditulis, ya. Dalam contoh di kanan ini, ya, atom-atom yang diberi angka 1 sampai 6 itu ada atom karbon, ya. Karbon yang satu itu disebut anomer. Kemudian ciri yang kedua, atom hidrogen pada karbon itu juga implisit, tidak digambarkan. Dalam contoh ini atom 1 sampai 6 memiliki atom hidrogen ekstra yang tidak digambarkan, ya. Jadi seperti yang Anda tahu, atom C dia mempunyai 4 tangan, ya. Kalau Anda lihat, Anda perhatikan yang sini, ya, yang satu ini dia hanya mempunyai 3 tangan, harusnya ada hidrogen. Nah, kalau di proyeksi Haworth, hidrogen itu tidak ditulis atau bentuknya implisit. Nah, ketiga, garis yang dipertebal, ya, garis yang dipertebal ini, garis yang ini, ya, menandai atom yang lebih dekat ke pengamat, jadi posisinya lebih dekat ke bidang pengamat. Dalam contoh ini di kanan, ya, atom 2 dan 3 dan grup OH yang berhubungan paling dekat dengan pengamat. Kemudian atom 1, 4 lebih jauh dari pengamat, dan akhirnya atom sisa nomor 5, 6 ialah yang paling jauh. Jadi walaupun gambarnya 2 dimensi, tapi kita harus bisa membayangkan secara 3 dimensi, ya, melalui proyeksi Fisher ataupun Haworth, ya. Ya, mungkin agak susah. Jadi kimia organiknya di sini harus kuat, benar-benar kuat. Sebenarnya untuk masuk ke materi biokimia itu harusnya belajar dulu tentang kimia organik, ya, minimal kimia organik 3 lah. Nah, klasifikasi yang kedua dari karbohidrat yaitu adanya disakarida. Disakarida adalah senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak. Disakarida dapat dihidrolisis oleh larutan asam, beda, ya, dengan tadi monosakarida, dalam air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Disakarida terdiri atas unit sukrosa, maltosa, laktosa ataupun selobiosa. Itu dinamakan disakarida. Nah, keempat disakarida punya rumus molekul sama, yaitu C12H22O11, tapi struktur molekulnya yang berbeda. Disakarida disusun oleh 2 unit gula seperti sukrosa, ya, disusun oleh glukosa dan fruktosa. Jadi sukrosa itu tersusun dari monomer atau monosakarida yang namanya glukosa dan fruktosa, sedangkan untuk maltosa itu dibangun 2 unit glukosa, ya, glukosa berikatan dengan glukosa namanya maltosa. Kemudian kalau laktosa itu dibangun oleh glukosa dan galaktosa. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Sukrosa ialah gula yang kita kenal sehari-hari, ya, gula-gula pasir itu, ya, baik yang berasal dari tebu maupun dari bit, tanaman bit. Selain pada tebu dan bit, sukrosa terdapat pula pada tumbuhan lain, misalnya dalam buah nanas ataupun wortel itu terdapat juga sukrosa. Nah, dengan dihidrolisis, sukrosa akan terpecah dan menghasilkan 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Sukrosa terbentuk dari 2 ikatan glikosida antara karbon nomor 1 pada glukosa dan karbon nomor 2 pada fruktosa, ya. Nah, dilihat dari gambar itu bisa kelihatan, ya, di ikatan glikosidik itu yang ini, ya, ini namanya ikatan glikosidik. Nah, berikutnya sama, ya, untuk laktosa
merupakan hidrat utama dalam air susu hewan. Laktosa bila dihidrolisis akan menghasilkan D-galaktosa dan D-glukosa. Karena itu, laktosa adalah suatu disakarida, ya, menjadi 2 sakarida, ya. D itu kan berarti 2. Ikatan galaktosa dan glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 galaktosa dan atom karbon nomor 4 pada glukosa, ya. Bisa dilihat di gambar sampingnya itu, ya. C1 pada galaktosa akan berikatan dengan C4 dari glukosa dengan namanya ikatan sama, ya, glikosidik. Nah, ikatannya sama, glikosidik. Nah, karena molekul laktosa ini masih punya gugus di glikosidik, ya, laktosa akhirnya mempunyai sifat mereduksi juga, ya, dan merotasi cahaya terpolarisasi. Berikutnya kita akan lihat maltosa. Maltosa adalah 2 disakarida, ya, yang tersusun dari 2 monomer glukosa, ya. Sama ikatannya di C1 dan C4, ya. Anda bisa perhatikan gambar di sebelah, ya, namanya maltosa. Sama dengan laktosa juga, ya, dia punya sifat mereduksi. Maltosa merupakan hasil antara, ya, sebenarnya hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun dengan enzim. Anda mungkin sering dengar, ya, malt, ya, itu kan hasil fermentasi, ya, hasil hidrolisis, ya, amilum, ya, malt dari gandum atau apa, ya, itu fermentasi, itu namanya malt, ya. Berarti amilum itu dipecah, ya, melalui enzim dari jamur, ya, sehingga bisa terhidrolisis menjadi dari polisakarida menjadi maltosa, ya. Jadi dia prosesnya adalah antara. Kemudian yang terakhir itu adalah selobiosa. Ini agak rumit ini selobiosa. Selobiosa tersusun dari 2 monosakarida glukosa yang berikatan glikosida B antara karbon 1 dan karbon 4, ya, glikosidik linkage. Bedanya ikatan 1,4 pada selobiosa lebih merupakan ikatan 1,4 beta, sementara maltosa itu adalah alfa, ya, bentuknya alfa. Oke, kita lanjut ke yang lebih agak kompleks, namanya adalah polisakarida. Polisakarida merupakan kelas karbohidrat yang mempunyai lebih daripada 8 unit monosakarida. Kalau 8 namanya apa? Oligosakarida. Pada umumnya polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada monosakarida maupun oligosakarida. Polisakarida dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Nah, polisakarida yang terdiri dari 1 macam monosakarida disebut homopolisakarida, ya. Contohnya kanji, glikogen, ya, selulosa. Kemudian polisakarida yang mengandung senyawa lain, ya, itu namanya heteropolisakarida. Contohnya adalah heparin. Nah, sedangkan rumus kimianya adalah C6H10O5, ya, dikalikan N. Nah, molekul ini dapat digolongkan menjadi polisakarida struktural seperti selulosa, asam hyaluronat, dan sebagainya. Nanti kita bahas juga. Dan polisakarida nutrien seperti amilum, glikogen maupun para-amilum, ya, untuk jenis protozoa. Nah, polisakarida struktural itu berarti dia membangun bentuk tubuh, ya, bentuk dari makhluk, ya. Contohnya tadi selulosa. Sedangkan nutrien itu sebagai cadangan energi. Nah, umumnya polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal.
tidak mempunyai rasa manis dan tidak mempunyai sifat mereduksi. Untuk berat molekul polisakarida bervariasi ya, ada yang dari beberapa ribu sampai 1 juta. Polisakarida yang dapat larut air akan membentuk larutan koloid ya. Amilum kan tidak larut air ya, biasanya membentuk suatu koloid suspensi. Beberapa polisakarida yang penting antara lain amilum, glikogen, dekstrin ya, selulosa. Amilum polisakarida terdapat banyak di alam ya, terutama sebagian besar pada tumbuh-tumbuhan. Amilum dalam bahasa sehari-hari disebut pati ya, biasanya adanya di umbi, daun, batang, dan biji-biji. Nah, polisakarida adalah senyawa dalam mana molekul-molekul yang mengandung banyak satuan monosakarida yang disatukan dengan ikatan glikosidik ya. Jadi agak panjang ya, lebih dari 8 itu namanya polisakarida. Nah, polisakarida memenuhi 3 maksud dalam sistem kehidupan ya. Yang pertama sebagai bahan pembangun ya, struktural tadi, bahan makanan, dan sebagai zat spesifik. Nah, polisakarida sebagai struktural contohnya tadi selulosa ya, memberikan kekuatan pada kayu, dahan bagi tumbuhan. Kalau pada hewan namanya apa? Kitin ya, untuk struktur kerangka luar serangga itu namanya. Nah, kalau untuk sebagai bahan makanan ya, biasanya dalam bentuk pati atau starch pada padi, kentang ya. Kemudian glikogen pada hewan. Nah, kalau sebagai zat spesifik adalah heparin ya, satu polisakarida untuk mencegah koagulasi darah ya. Jadi fungsinya ada 3 fungsi di kehidupan itu dari polisakarida ya, tujuan adanya polisakarida di makhluk hidup. Nah, contohnya itu amilum ya. Ini kita bahas satu-satu nanti. Amilum terdiri dari 2 macam polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Ya, amilosa terdiri dari 250 sampai 3000 unit D-glukosa. Sedangkan amilopektin terdiri dari 1000 unit glukosa. Nah, unit glukosa amilosa dirangkai dalam bentuk linier oleh ikatan glikosida alfa 1, 4 atau C1 dan C4. Amilosa mempunyai ujung non-reduksi dan ujung reduksi. Berat molekulnya bervariasi dari beberapa ratus sampai 150.000 kurang lebih ya. Sedangkan amilopektin adalah polisakarida bercabang. Dalam molekul ini rantai pendek dari rangkaian glikosida alfa 14 unit glukosa digabungkan dengan rangkaian glikosida lain melalui ikatan glikosida alfa 16. Nah, kalau untuk tahu struktur dari amilum ya, ini adalah amilum ya. Kalau yang ini namanya amilosa. Nah, kalau yang ini tadi amilopektin. Jadi kalau 2 struktur ini bergabung dia akan menghasilkan amilum. Ya, coba Anda lihat aja gambar dari amilum dan amilopektin ya, berbeda ya. Kemudian yang berikutnya adalah asam hyaluronik ya, disusun oleh asam glukoronik dan asetil glukosamin. 2 monosakarida berbeda dan tersebut dirangkai oleh ikatan beta pada C1 dan C3 untuk membentuk disakarida yang terikat pada beta 14 dengan unit ulangan berikutnya. Jadi ini hanya gambar di sebelah itu hanya 1 potong ya, sebenarnya itu panjang ya. Tapi bentuknya seperti itu.
Maaf ya, ini agak ribet soalnya saya ngerekamnya di HP. Kemudian glikogen yang merupakan cadangan glukosa pada sel-sel hewan ya. Pernah dengar ya glikogen ya, atau gula otot ya. Dan manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. Glikogen merupakan polimer alfa 1 dari glukosa dan umumnya mempunyai ikatan cabang alfa 16 untuk setiap satuan glukosa. Jadi Anda bisa lihat gambar di atas ya, alfa 16 linkage at crosslink ya. Jadi ikatannya di sini ya, ikatan glikosidiknya. Nah, polisakarida lain yang dihasilkan oleh sel-sel eukariot, jadi contohnya adalah glikoprotein ya. Karbohidrat ini terikat pada protein melalui ikatan glikosidik ke arah serin ya. Serin itu kan protein, treonin, hidrosilin ataupun hidroksipirolin. Glikoprotein ialah suatu protein yang mengikat unit karbohidrat dengan ikatan kovalen ya, ingat ya, kalau tadi ikatan glikosidik, ini adalah ikatan kovalen. Struktur ini memainkan beberapa peran penting diantaranya dalam proses proteksi imunologi, pembekuan darah, pengenalan sel-sel, serta interaksi dengan bahan kimia yang lainnya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah itu ya, struktur dari glikoprotein. Kemudian yang berikutnya adalah mukopolisakarida, ini lebih panjang lagi ya, atau nama lainnya proteoglikan, terdiri atas rantai protein dan polisakarida yang berulang-ulang. Yang berikutnya glikosaminoglikan. Wah, agak susah nih pembacanya. Glikosaminoglikan ya, adalah satuan berulang polisakarida proteoglikan tanpa rantai proteinnya ya. Jadi bentuknya adalah perulangan dari proteoglikan tapi tanpa rantai protein ya. Seperti gambar di samping bentuknya, contohnya. Nah, yang terakhir nanti adalah kita bicarakan tentang oligosakarida ya. Sebenarnya oligosakarida ini juga termasuk dari poli ya, salah satu poli, tapi ya karena dia dari 2 sampai 8 ya, monosakarida juga ya, makanya jarang sih kalau untuk bahasan oligosakarida ya. Oligosakarida ialah kelas karbohidrat yang mengandung 2 hingga 8 unit monosakarida. Kemudian oligosakarida dapat digolongkan menjadi kumpulan dari disakarida, trisakarida dan seterusnya ya, menurut bilangan unit monosakarida yang terdapat dalam molekulnya. Jadi tidak terlalu banyak untuk oligosakarida dalam pembahasan kali ini. Nah, itu tadi tentang pembahasan mengenai klasifikasi dari karbohidrat ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa, dan minggu depan mungkin agak lebih membingungkan lagi karena kita akan membahas tentang metabolisme dari karbohidrat. Jadi mungkin kalau lupa mengenai kimia organik, tolong dibaca-baca lagi ya. Oke, stay safe, stay healthy ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. God bless you all. Terima kasih.